Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmun nafi' wal amalus salih. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan masih di pembahasan tentang muhasabatun nafsi. Sekarang kita akan membahas samaratul muhasabah, yakni keutamaan atau buah dari muhasabah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berkata muallif hafizahullah ta'ala bahwa di antara faedah muhasabatun nafsi adalah untuk mengetahui cacat-cacat yang ada pada dirinya. Barang siapa tidak mengetahui cacatnya, maka dia tidak mungkin bisa menghilangkannya. Jadi dengan muhasabah diri, orang itu akan naik levelnya. Dan sebaliknya, orang yang tidak muhasabah diri, tidak mungkin dia akan naik levelnya. Level seseorang itu akan naik ketika sinkron antara ilmu dan juga amalnya, antara kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan, yang dia dengarkan, untuk kemudian dicocokkan ya dengan kehidupannya sehari-hari. Apakah sudah sinkron ilmu yang dia dapatkan dengan kehidupan sehari-harinya? Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari muhasabah itulah kemudian akan nyambung ya dari apa yang dia dapatkan melalui ilmu-ilmu yang dia pelajari dengan praktek kehidupannya sehari-hari. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dia pun kemudian akan mengetahui apa yang mesti dibenahi dari kebaikan-kebaikannya. Yang sudah baik dia akan tambah menjadi lebih baik, yang tadinya buruk maka dia akan perbaiki setidak-tidaknya menjadi baik. Nah, dari sinilah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu kemudian bisa paham mana kekurangan-kekurangan dirinya. Ya, sehingga ketika orang sudah menyadari kekurangan-kekurangan dirinya, itu sejatinya adalah modal dasar untuk dia berupaya menghilangkan keburukan-keburukan atau cacat yang ada pada dirinya itu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sementara kalau dia telah mengetahui cacat dirinya, maka pasti dia akan membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebencian terhadap keburukan yang ada pada dirinya inilah yang kemudian mendorong dia untuk berusaha ia melakukan perbaikan dalam hidupnya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasannya sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang tidak paham sama sekali hingga dia itu
membenci manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kembali kepada dirinya. Ternyata dia lebih benci kepada dirinya. Jadi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya dalam kehidupan kita mendapati ya orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, dan itu pasti. Adanya orang-orang jahil, adanya orang-orang zalim, adanya orang-orang yang usil, adanya orang-orang yang kemudian tega, menipu, menzalimi, merampas hak, atau apapun dari segala keburukan yang terkadang kita mengalaminya disebabkan karena orang-orang di sekitar kita. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita menyaksikan dan merasakan itu. Maka kata sahabat Abi Darda, kalau kemudian itu kita renungi pada diri kita, ya kita akan lebih benci kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ternyata pada diri kita pun banyak kekurangan-kekurangan, banyak aib dan juga cacat yang mungkin selama ini kita hanya selalu menyorot orang lain ya dengan aib dan cacat tersebut, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibn Wasi, beliau berkata, "Lau kana dzanbu rih, ma qadira ahadun yajlis ilayya." Seandainya dosa-dosa itu mempunyai bau, maka tidak akan ada seorang pun yang akan kuat duduk bersama dengan diriku. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu dosa tidak ada baunya, kan begitu ya. Ini seandainya dosa yang memiliki aroma dan aroma dosa itu bau busuk, tentu tidak akan ada orang dekat-dekat dengan kita. Kemudian Abu Hafs juga berkata, barang siapa yang tidak memperhatikan nafsunya, tidak menyelisihinya dalam segala kondisi, dan juga tidak menarik nafsunya kepada apa yang dibencinya dalam semua waktunya, maka dia adalah orang-orang tertipu. Jadi orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap nafsunya, dia tidak mau menyelisihi nafsunya dalam setiap keadaan, dan tidak mau menarik nafsunya kepada apa yang dibenci oleh hawa nafsu, berarti menarik diri dari keburukan menuju kepada kebaikan. Maka orang seperti itu orang yang tertipu. Sementara barang siapa yang memandang nafsunya dengan menganggap baik pada sebagiannya, dia telah membinasakannya. Menganggap sebagiannya baik saja itu sudah bisa membinasakan kita. Artinya apa? Seseorang mesti waspada kepada hawa nafsunya sendiri, kepada nafsunya sendiri. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret manusia kepada keburukan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga dinukilkan Uqbah ibnu Sahbah al-Hannai, di mana beliau berkata, aku bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat yang ke-32. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Aku bertanya kepada ibunda Aisyah tentang ayat ini, yakni ayat yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara para hamba kami. Lalu di antara para hamba kami itu pertama ada zalimul li nafsih, ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, di antara mereka juga ada yang muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Kemudian di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat biidznillah, ada yang bersegera lebih dahulu di dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini yang ditanyakan oleh Uqbah ibnu Syahban. Ya, maka ibunda Aisyah menjawab, wahai anakku, mereka semua ada di surga. Adapun orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat,
yakni orang yang lebih dulu terdepan di dalam kebaikan, itu maksudnya adalah orang yang telah berlalu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan kesaksian kepadanya dengan meraih surga dan rezeki dari Allah. Nah, ini yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Sedangkan yang muqtasid, orang yang dikatakan pertengahan, adalah yang mengikuti jejak beliau dan juga para sahabatnya yang meninggal. Jadi sabiqum bil khairat itu Rasulullah dan juga para sahabatnya. Sedangkan muqtasid itu adalah yang mengikuti jejak Nabi dan juga para sahabatnya sampai meninggalnya. Adapun yang zalimul li nafsih, orang yang menganiaya dirinya sendiri, kata Ibunda Aisyah, adalah sepertiku dan sepertimu. Beliau golongkan dirinya bersama dengan kita. Begitu yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah. Tentu ini ketawadhuan ya dari sosok Ibunda Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi ketika menjelaskan tentang zalimul li nafsi, itu adalah orang yang seperti diriku dan seperti dirimu. Maksudnya seperti Uqbah bin Syahban yang bertanya kepada beliau. Barakallahu fikum. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa penjelasan tafsir berkaitan dengan surat Fatir ayat 32 ini. Ya, muqtasid itu ada yang memaknakan orang yang mencukupkan diri dengan perkara-perkara wajib saja. Adapun yang sabiqum bil khairat, dia memaksimalkan tidak hanya dengan yang wajib, tapi juga dia semangat di dalam menjalankan amal-amal sunnah dalam kehidupannya. Adapun yang zalimul li nafsih, ya adalah orang yang meninggalkan ya kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang baik dalam hidupnya. Baik, para hadirin jamaah, di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala disebutkan ada seseorang dari Bani Israel yang beribadah selama 60 tahun agar kebutuhannya itu dipenuhi. Namun ternyata dia belum juga mendapatkannya. Maka akhirnya dia berkata kepada dirinya, demi Allah, andai kata di dalam dirimu ada kebaikan, pasti kebutuhanmu sudah dipenuhi. Jadi dia beribadah kepada Allah, beribadah 60 tahun lamanya karena ingin dicukupi kebutuhannya. Ternyata para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia muhasabah. Selama 60 tahun beribadah itu ternyata kebutuhannya belum juga dipenuhi. Maka akhirnya muncullah, ya dihasilkan dari muhasabahnya itu satu ungkapan yang menyadarkan dirinya. Apa kata dia? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demi Allah, andai kata di dalam dirimu ada kebaikan, pasti kebutuhanmu sudah dipenuhi. Artinya dia merasa dari muhasabahnya ini berarti ibadahnya ini belum maksimal. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah tidak memenuhi kebutuhannya. Kalau kemudian ada pada dirinya kebaikan, maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan di dalam tidurnya itu dia bermimpi didatangi oleh seseorang yang kemudian berkata kepada dirinya, tahukah engkau bahwa celaanmu terhadap dirimu pada saat itu lebih baik daripada ibadahmu selama bertahun-tahun tersebut. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sejatinya yang sangat kita butuhkan. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, muhasabah itu memang harus disempatkan. Ya, duduk dalam kesendirian, ya kita tafakur, tazakkur, tadabbur, kita muhasabah, ya muhasabah diri. Ini perkara yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, dan seorang muslim mesti punya waktu untuk itu. Tadi ya di awal kita sampaikan bahwa tidak mungkin orang itu akan naik levelnya ya kecuali ya dengan muhasabah. Dengan muhasabah. Ya setiap hari mungkin kita belajar, ikhwati fiddin. Ya setiap hari mungkin kita dengarkan kajian-kajian, ya entah berapa video singkat yang mungkin kita scroll tiap hari.
Ya, kajian-kajian singkat yang 1 menit, yang 5 menit, Masya Allah, berseliweran. Kadang di status teman-teman kita, setiap hari ya kita dengerin ceramah, kita dengerin nasihat, kita dengerin wejangan. Setiap hari mungkin kita membaca, mengkaji. Barakallahu fikum. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu semua tidak ada manfaatnya kalau kemudian tidak cocok, tidak nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Artinya cuman sebatas di telinga saja. Cuman sebatas didengerin saja, cuman sebatas dibaca saja. Kalau kemudian ternyata enggak cocok dengan kehidupan sehari-hari kita, maka tidak ada manfaatnya. Nah, supaya nyambung dengan kehidupan sehari-hari kita, kita butuh yang namanya muhasabah. Ngaji kita setiap hari, coba dimuhasabahi. Ngaji kita karena Allah atau tidak? Selama ini kita belajar tentang adab, tentang akhlak, belajar tentang akidah, coba cocokkan dengan keseharian kita. Ternyata masih jauh. Ngajinya bagus, ngajinya sunnah, tapi dalam keseharian kita ternyata belum nyunnah. Nah, berarti kan ini ada masalah. Nah, itu akan bisa dikoreksi, akan bisa dideteksi di saat kita itu muhasabah. Apa yang kita dapatkan dari ilmu syar'i ini, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita cocokkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena khalal, ya kekurangan itu sering terjadi, yakni pada praktek. Pada praktek. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ilmu yang didapat itu harus nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, menyambungkannya itu dengan muhasabah. Dari situlah level seseorang akan naik. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian nafsu selalu mendorong pada kerusakan. Nafsu itu penolong bagi musuh. Berambisi pada setiap kejelekan. Nafsu itu mengikuti segala keburukan. Dia secara alami berjalan di medan perselisihan. Nah, itu sifat-sifat nafsu. Orang yang larut dalam kesenangan, tidak ingin lepas darinya, terbelenggu olehnya. Oleh karena itu kesenangan tersebut akan menjadi penghalang antara dirinya dan Allah. Orang yang paling mengerti akan bahaya kenikmatan tersebut adalah orang yang paling keras kemarahan dan kebenciannya terhadap nafsu tersebut. Membenci nafsu karena Allah merupakan karakter siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dan amanah. Karena mendekatkan seorang hamba kepada Allah ketimbang amal lahir pada kesempatan yang sama. Baik, para hadirin jamaah dirahmati Allah. Tadi ya Abu Hafiz rahimahullahu taala menyatakan, sedikit saja kita memandang ada kebaikan pada nafsu, maka sejatinya itu akan membinasakan kita. Dengan kata lain, nafsu itu memang harus dikendalikan, harus kita waspadai dan harus kita benci. Karena dia tidak mengarahkan kita kecuali kepada keburukan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian faidah yang kedua, ini faidah pertama tadi, muhasabah itu akan mengetahui cacat-cacat yang ada pada diri kita. Nah, faidah berikutnya dari muhasabah, seorang hamba mengetahui hak-hak Allah dengan muhasabahnya itu. Dan di dunia ini tidak ada hak yang harus kita tunaikan dengan semaksimal mungkin. Hak yang paling besar, hak yang mesti kita utamakan, kecuali haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan muhasabah, seorang hamba itu akan mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak mengetahui hak Allah atas dirinya, ibadahnya hampir-hampir tidak bermanfaat kecuali sedikit sekali. Ya, hak Allah untuk diagungkan, hak Allah untuk diesakan dalam ibadah, hak Allah ya untuk disucikan dari segala macam kekurangan, hak Allah untuk disucikan seluruh asma-Nya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan juga hukum-hukum syariatnya. Barakallahu fikum. Hak-hak Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, merupakan hak yang terbesar atas seorang hamba.
Barang siapa yang menggunakan hatinya untuk memandang hak Allah terhadap hamba, maka hal itu akan mewariskan kebencian dan kemarahan kepada nafsu, serta membersihkan dirinya dari sifat ujub dan memandang bangga amal perbuatannya. Ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Nanti kalau tidak salah ada pembahasan tentang itu. Ya, takabur, ujub, atau yang semisal dengan itu dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Selain itu, hal tersebut juga membuka pintu ketundukan, kerendahan, kepasrahan, tadzallul wal khudu' di hadapan Rabb, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal tersebut akan memutuskan harapan dari nafsunya. Ketahuilah, keselamatan tidak akan diperoleh kecuali dengan ampunan, dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu selamat tentu dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga rahmatnya. Nah, di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seorang hamba. Makanya jika ada saudara kita yang meninggal dunia, mesti dua doa ini selalu disampaikan. Pertama, ya semoga arwah fulan ya diterima amal ibadahnya, diterima amal solehnya. Karena manusia yang beramal yang paling bahagia adalah mereka yang mengetahui amalnya itu diterima di sisi Allah. Kemudian yang kedua, dosa-dosa yang diampuni. Karena manusia sesoleh apapun dia, ya ada peluang untuk melakukan kesalahan dan dosa. Barakallahu fikum. Maka diterimanya amal ibadah, diampunkannya dosa-dosa, ini sejatinya kunci keselamatan seorang hamba. Maka tidak akan mungkin seorang hamba bisa selamat kecuali dengan ampunan dari Allah dan juga rahmatnya. Karena di antara haknya adalah ditaati. Di antara hak Allah ditaati, tidak didurhakai. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, an yuti'a fala yu'sa. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Kemudian wa an yudhkar, Allah itu diingat dan tidak dilupakan. An yudhkar fala yunsa, tidak boleh dilupakan, dilalaikan. Wa ayyushkar ya fala yukfar, Allah itu disyukuri dan tidak boleh dikufuri nikmat-nikmatnya. Nah, ini hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Dan sekali lagi, hak Allah adalah hak yang paling besar yang kita mesti berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak Allah tersebut. Barang siapa memilih hak yang menjadi milik Rabb-nya atas dirinya ini, dia akan benar-benar tahu bahwa dia belum menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya. Lagi-lagi ini diketahui dengan muhasabah. Dengan muhasabah. Iya, kita ini berpuluh-puluh tahun mungkin sudah ibadah. Tapi ibadah ini harus dimuhasabah. Dari sekian ibadah mana sekiranya yang betul-betul kita maksimal mengupayakan keikhlasan dalam ibadah. Dari sekian ibadah yang kita lakukan, mana yang kemudian cocok dan sesuai dengan sunnah dari sunnah Nabi SAW. Dari sekian banyak ibadah, mana yang kemudian ibadah itu benar-benar bisa lestari pahalanya, abadi pahalanya sampai nanti kita mati, sampai nanti kita jemput di hadapan Allah. Karena sebagian orang, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin saja melakukan pembatal-pembatal pahala dari amal ibadahnya. Ya, terlebih di masa-masa ini, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tahaddus bin nikmah ya dengan riya itu beda-beda tipis, begitu kan? Tahaddus bin nikmah ya dengan riya dan sum'ah ini terkadang beda-beda tipis. Ya, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ya, zaman sekarang dikit-dikit pasang status kan begitu. Dikit-dikit upload gitu. Hampir 24 jam mungkin ya diupload kegiatan hari-harinya. Ya, sedang makan siang saja diupload, makan siang dulu guys, begitu kan? Masya Allah.
Ini antara tahaddus bin ni'mah ya dengan ria atau sum'ah, pamer, ini beda-beda tipis. Dan ini urusan hati ya, urusan hati memang. Dan hati ini kan gampang berbolak-balik. Gampang berbolak-balik. Susah untuk ajeg. Makanya doa yang paling banyak dibaca Nabi ya, terutama di dalam sujud-sujudnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini dengan muhasabah. Harus duduk ya sendiri ya dalam kesepian, dalam renungan yang begitu mendalam. Inilah kenapa seorang muslim itu mengupayakan bangun di sepertiga malam terakhir. Itu momen yang terbaik memang. Untuk kemudian orang itu bercermin diri. Ya, orang itu ngaca diri, jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada dirinya sendiri. Di situ kemudian nanti akan dihasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa yang akan menaikkan levelnya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang melihat hak yang menjadi milik Rabbnya atas dirinya, dia benar-benar akan tahu bahwa dia belum menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya. Itu. Kalau orang mau jujur kepada diri sendiri, terlalu banyak aib sendiri itu. Begitu kan? Kita lebih sering khawatir dan cemas dengan urusan dunia ketimbang dengan nasib kita di akhirat, kan begitu. Himmah kita ini sering arahnya ke dunia. Dunia yang sering membuat kita resah, gelisah. Bukan nasib di akhirat sebetulnya. Manusia itu kan ribet hidupnya, resah gelisah hidupnya gara-gara dunia. Ya, makanya kata Imam Al-Hasanul Basri, cinta dunia itu tentu cinta dunia yang negatif ya. Cinta dunia itu dosa besar. Karena semua dosa-dosa besar itu rata-rata karena cinta dunia. Terkadang para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemiskinan itu lebih baik bagi seseorang. Terkadang ya ekonomi yang pas-pasan itu lebih baik bagi seseorang daripada dia berkelimpahan. Begitu ya. Orang kalau hidupnya pas-pasan, dia tidak bingung dengan duit, begitu kan. Sudah pas, yang penting cukup, kan begitu. Tapi kalau orang berlimpah duitnya, berlimpah hartanya, sedangkan kebutuhan sedikit, kadang dia dibuat bingung oleh duitnya sendiri. Banyak orang begitu. Akhirnya diarahkan oleh syaitan kepada maksiat. Orang-orang yang zina, orang-orang yang narkoba, itu kan bukan orang-orang miskin. Ya, kebanyakannya orang-orang yang berlebih duitnya. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka Masya Allah, ya, kalau kita lihat doa Nabi SAW, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya. Kita meminta kepada Allah supaya Allah yang mencukupkan diri kita. Dan kita tidak terikat dengan siapapun. Lebih-lebih terikat dengan dunia. Maka mintalah kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah ajang perenungan orang-orang yang bermakrifat kepada Allah dan juga nafsunya mereka. Ini pula lah yang membuat mereka memutus harapan dari nafsu dan menggantungkan semua harapan mereka kepada ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merenungkan keadaan mayoritas manusia, pasti Anda akan mendapati mereka bersikap kontradiktif dengan hal di atas. Mereka hanya melihat hak mereka atas Allah dan tidak mau melihat hak Allah atas dirinya. Ya, manusia itu barakallahu fikum lebih sering ya menuntut hak dirinya tapi lupa dengan kewajiban. Lupa dengan kewajiban.
Baik, para jamaah, kalau kita mau jujur, Allah itu kurang apa? Memberikan apa yang menjadi hak kita. Begitu ya. Dari semenjak kita lahir sampai nanti kita dijemput oleh malakatul maut, tidak ada satu detik pun yang sepi dari nikmat Allah, kan begitu. Hatta saat kita bermaksiat kepada Allah, hatta saat kita lalai, saat kita lengah, saat kita malas beribadah kepada Allah, apakah nikmat Allah berhenti? Ternyata tidak. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sering nuntut hak diri kita sendiri, tapi abai dengan kewajiban kita. Begitu ya. Nah, ini kebanyakan keadaan manusia seperti itu. Suami seringnya nuntut hak dari istrinya, tapi dia lupa kewajiban dia kepada istrinya apa. Pun demikian istri kepada suaminya. Kita sebagai anak sering nuntut hak kita dari orang tua, tapi kita lalai dari menunaikan kewajiban kita kepada orang tua. Kita kalau jadi tamu, ikhwan, ya, seringkali nuntut hak. Kalau jadi tamu itu dapat apa? Begitu. Kita lupa dengan kewajiban yang bertamu itu seperti apa. Artinya tamu juga harus tahu diri, begitu ya. Walaupun tamu itu masya Allah, ya, mesti dimuliakan dalam Islam, kan begitu. Tapi juga ada kewajiban tamu kepada tuan rumah, dan demikian seterusnya. Kita sering nuntut hak dari para pejabat, para pemimpin kita, tapi kita lupa dengan kewajiban sebagai rakyat. Demikian pula pemimpin sering nuntut haknya sebagai pemimpin yang ngurusi masyarakat, tapi dia lupa dengan kewajiban dia, apa yang semestinya dia lakukan terhadap rakyatnya. Dan demikian seterusnya. Beliau ingatkan di sini bahwa mayoritas manusia itu begitu keadaannya. Sering nuntut hak, apa yang menjadi hak dirinya, tapi lupa dengan hak orang lain atas dirinya. Kalau sesama manusia mungkin tidak terlalu besar urusannya, walaupun tidak boleh ada yang kita remehkan. Tapi yang kita maksud bandingkan dengan haknya Allah. Haknya Allah yang paling besar untuk kita ibadahi dengan sebenar-benarnya, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Allah dijadikan tempat ya bergantung ya jiwa raga kita untuk semua urusan kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya bab kitab-kitab tentang adab syariah, itu di bab pertama mesti adab kepada Allah. Apa saja adab kepada Allah? Nah, yang awal-awal selalu dibahas adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, mensucikannya dari segala aib. Nah, ini menunjukkan bahwasannya hak Allah adalah hak yang sangat besar. Barakallahu fikum. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini mereka terputus dari Allah dan hati mereka tertutup dari mengetahui, mencintai dan rindu bertemu dengannya, serta mereka terputus dari merasa nikmat berzikir kepadanya. Dan tentu inilah puncak kebodohan manusia terhadap Rabb-nya dan juga nafsunya. Ya, orang kalau tidak memahami hakikat nafsunya, maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia akan menyimpang sangat jauh ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa lagi menikmati kebaikan-kebaikan, tidak lagi bisa merasakan nikmatnya meninggalkan dosa dan maksiat. Dengan demikian muhasabah adalah evaluasi hamba terhadap hak Allah atas dirinya, lalu diikuti evaluasinya apakah dia telah melaksanakan haknya sebagaimana mestinya. Ini artinya yang pertama kali mesti dimuhasabah adalah hablum minallah kita. Ya, interaksi muamalah dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hak-haknya. Apa yang mesti kita tunaikan, apa yang mesti kita lakukan dari kewajiban-kewajiban kita yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik perenungan adalah merenungkan hal tersebut. Sebab dia bisa mengantarkan hati kepada Allah, memposisikan hati di hadapannya dalam keadaan hina, tunduk, penuh dengan kepasrahan, al-iftiqar, merasa sangat butuh,
dan juga sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah sejatinya kekayaan hati dan juga kemuliaannya. Bila mana dia mengerjakan suatu amal namun membuat muhasabah seperti di atas terlewatkan, kebaikan yang terlewatkan itu lebih utama daripada yang dia peroleh. Jadi kalau orang melakukan kebaikan kemudian dia lalai dari muhasabah tentang kebaikan itu, maka sejatinya dia telah melewatkan yang lebih baik daripada kebaikan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya manusia itu senang dengan evaluasi, begitu ya. Cuman rata-rata manusia evaluasi itu hanya terkait dengan urusan dunia. Kalau hitung-hitungan dunia, Masya Allah, begitu ya. Itu target dunia 100 yang dia tempel di dinding rumahnya. Itu tiap hari dimuhasabah. Oh, sekarang sudah 50 tercapai, 50 lagi belum tercapai. Barakallahu fikum. Begitu ketat dan disiplin orang mengevaluasi dunianya. Yang jadi masalah ya seberapa disiplin kita di dalam mengevaluasi kebaikan-kebaikan agama kita, bekal kita untuk kehidupan akhirat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Nanti kita akan membahas tentang da'ur riya. Kita akan membahas tentang satu penyakit yang sangat berbahaya, namanya penyakit riya. Ini disampaikan oleh beliau ya setelah bab muhasabah. Karena para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itulah ya kebaikan yang sudah kita banyak dapatkan, apakah berupa ilmu an-nafi atau amal yang salih, itu mesti dimuhasabah. Nah, salah satu poin muhasabahnya, ada enggak riya di dalam amal kebaikan kita. Ini penting ya, karena ini urusan hati, sangat lembut sekali, sangat halus sekali di dalam hati kita. Tadi ya saya sampaikan bahwa terkadang tahadduts bin nikmah dengan riya dan sum'ah itu beda-beda tipis saja. Ini kemana gitu ya? Apakah beneran tahadduts bin nikmah ataukah justru riya dan sum'ah? Barakallahu fiikum. Baik para hadirin, sampai di sini. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.